Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Janji Digenapi, ditulis oleh Cindy Hess Kasper. Mari kita mulai kisah inspiratif. Waktu masih kecil,
Saya menempuh perjalanan lebih dari 300 km setiap musim panas untuk berlibur selama 1 minggu di rumah kakek dan nenek. Setelah dewasa, barulah saya menyadari betapa banyak hikmat yang saya terima dari kedua orang yang saya kasihi itu. Pengalaman hidup dan perjalanan iman mereka bersama Allah telah memberi mereka perspektif yang tak terbayangkan oleh pikiran saya yang masih muda saat itu. Percakapan dengan mereka tentang kasih setia Allah telah meyakinkan saya bahwa Allah sungguh layak dipercaya dan akan menggenapi setiap janji yang dibuatnya. Maria, Ibu Yesus, masih sangat belia ketika seorang malaikat menghampirinya. Kabar menakjubkan yang dibawa malaikat Gabriel pasti membuat Maria bingung. Tetapi ia menerima kepercayaan itu dengan rela dan ikhlas. Namun, kemungkinan Maria baru merasa tenang setelah ia mengunjungi Elisabet, kerabatnya yang telah lanjut usia dan juga tengah mengandung secara ajaib. Para ahli memperkirakan Elisabet saat itu berusia 60 tahun. Dengan penuh semangat, Elisabet meneguhkan kata-kata malaikat Gabriel bahwa Maria adalah ibu dari Mesias yang dijanjikan. Ketika kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus, seperti kakek dan nenek saya, kita belajar bahwa Allah selalu menggenapi janjinya. Allah menggenapi janjinya mengaruniakan anak untuk Elisabet dan Zaharia, putranya itu, Yohanes Pembaptis, menjadi pembuka jalan untuk sebuah janji yang telah dibuat beratus-ratus tahun sebelumnya, suatu janji yang akan mengubah masa depan umat manusia. Mesias yang dijanjikan, Juru Selamat dunia, telah datang. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, mengapa Anda dapat mempercayai Allah untuk menggenapi janji-janjinya? Janji Allah mana yang paling mendatangkan sukacita bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam pasal pertama Injil Lukas, kita melihat masing-masing contoh dari keraguan dan juga iman. Zaharia menerima kabar bahwa doa yang sudah lama dipanjatkannya untuk memperoleh anak telah dikabulkan. Namun, alih-alih menerima karunia Allah, Zaharia meragukannya. Kemudian, Gabriel mengabarkan kepada Maria bahwa ia telah dipilih untuk mengandung anak Allah. Ucapan Maria mencerminkan ucapan Zaharia. Tetapi berbeda dengan Zaharia, Maria belum pernah meminta anugerah ini dari Allah. Maria tidak menolak, ia hanya bingung. Ketika malaikat menjelaskan maksudnya, Maria menyetujui rencana Allah. Iman tidak mengenyahkan kebingungan, tetapi iman menuntut kita untuk bermitra dengan Allah dalam pekerjaannya. Apakah Allah itu ada? Apakah ada bukti tentang keberadaan Allah? Keberadaan Allah tidak dapat dibuktikan ada atau tidak ada. Alkitab menyatakan bahwa kita harus menerima fakta bahwa Allah itu ada melalui iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika Allah menghendakinya, Ia dapat muncul dan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Ia benar-benar ada. Tetapi jika Ia berlaku demikian, tidak akan ada kebutuhan beriman. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada bukti tentang keberadaan Allah. Alkitab menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ketika kita melihat bintang-bintang, memperhatikan luasnya alam semesta, mengamati keajaiban alam, melihat keindahan matahari terbenam, semuanya ini menunjuk kepada Allah Sang Pencipta. Jika semua ini belum cukup, ada pula bukti tentang keberadaan Allah dalam hati kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 menyatakan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Di dalam diri kita ada kesadaran tentang sesuatu yang menanti di luar kehidupan ini dan di luar bumi ini. Kita dapat menolak pengetahuan ini secara intelektual, tetapi kehadiran Allah di dalam dan di sekitar diri kita terlalu jelas. Namun, Alkitab menghimbau bahwa akan ada orang yang masih menolak keberadaan Allah. Orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah," karena sebagian besar manusia di sepanjang sejarah, berbagai kebudayaan, dan di setiap belahan dunia mempercayai keberadaan Allah, maka tentunya ada sesuatu yang menyebabkan keyakinan tersebut. Selain argumen Alkitabiah tentang keberadaan Allah, ada pun argumentasi logika. Pertama, argumen ontologis yang menyangkut filsafat keberadaan dan realita harus dipertimbangkan. Argumen ontologis yang paling populer menggunakan konsep Allah untuk membuktikan keberadaan Allah. Ia dimulai dengan definisi Allah sebagai sosok yang terbesar yang tandingannya tidak ada. Alur argumentasinya adalah bahwa keberadaan adalah lebih agung daripada ketidakberadaan, sehingga sosok terbesar yang dapat dibayangkan harus ada. Jika Allah tidak ada, maka Allah tidak mungkin menjadi sosok terbesar yang dapat dibayangkan, dan itu berkontradiksi dengan definisi Allah. Argumen kedua adalah argumen teleologis, yang mencakup pelajaran tentang sifat segala sesuatu menurut tujuan atau perintah terhadapnya. Argumen teleologis menyatakan bahwa alam semesta menunjukkan sebuah rancangan yang begitu luar biasa sehingga pastilah ada seorang perancang ilahi. Sebagai contoh, jika bumi lebih dekat atau lebih jauh jaraknya dari matahari, maka bumi tidak dapat mendukung banyaknya kehidupan di atasnya seperti saat ini. Jika elemen dalam atmosfer kita berbeda sedikit, maka hampir setiap makhluk hidup di bumi ini akan mati. Argumen logika ketika bagi keberadaan Allah adalah argumen kosmologis. Setiap akibat harus ada sebabnya. Inilah alam semesta dan semua di dalamnya adalah akibat. Dengan demikian, haruslah ada sebuah sebab yang mengakibatkan segala sesuatu itu hadir. Dan haruslah ada pula suatu faktor yang tanpa sebab, yang mengakibatkan adanya segala sesuatu. Faktor tanpa sebab itu dikenal sebagai Allah. Argumen keempat dikenal sebagai argumen moralita. Setiap kebudayaan sepanjang sejarah masing-masing mempunyai suatu bentuk hukum. Semua orang mempunyai kesadaran akan hal yang benar dan salah. Membunuh, berdusta, mencuri, dan tindakan asusila secara umum ditolak. Dari manakah munculnya kesadaran benar dan salah ini jika bukan dari Allah yang kudus? Meskipun dengan semua argumen ini, Alkitab memberitahu kita bahwa manusia akan menolak pengetahuan tentang Allah yang begitu jelas dan sebaliknya mempercayai dusta. Roma 1 ayat 25 menyatakan,
Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Alkitab juga menyatakan bahwa manusia tidak beralasan atas ketidakpercayaannya terhadap Allah. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Banyak orang yang mengklaim menolak keberadaan Allah karena tidak ilmiah, atau karena tidak ada bukti. Namun kenyataannya adalah ketika mereka mengakui adanya Allah, mereka harus menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab padanya dan membutuhkan pengampunan darinya. Jika Allah, maka kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita padanya. Jika Allah tidak ada, maka kita dapat melakukan apa saja tanpa harus khawatir akan hukuman atau penghakiman Allah. Itulah mengapa banyak memilih untuk menolak keberadaan Allah dan memegang erat teori evolusi naturalis, karena hal itu menjadi alternatif terhadap kepercayaan dalam Allah Pencipta. Allah itu ada dan semua orang pada dasarnya menyadari keberadaannya. Fakta bahwa ada kaum yang begitu gencar berusaha menyangkal keberadaannya secara tidak sengaja malah membenarkan keberadaannya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah itu ada? Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Allah itu ada karena kita berbicara padanya setiap hari. Kita tidak mendengar suara dengan telinga, tetapi kita menyadari kehadirannya, kita merasakan bimbingannya, kita merasakan kasih-Nya, kita rindu menerima kasih karunia-Nya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita menghapuskan segala penjelasan alternatif lain selain Allah. Begitu ajaibnya Allah telah menyelamatkan kita dan merubah kehidupan kita sehingga kita tidak dapat berbuat apapun selain mengakui dan memuji keberadaannya. Semua argumen ini tidak dapat meyakinkan orang yang sudah berketetapan menolak hal yang sudah sangat jelas. Pada akhirnya, keberadaan Allah harus diterima melalui iman. Iman di dalam Allah bukanlah lompatan di dalam kegelapan, melainkan pijakan ke dalam ruangan yang terang di mana sebagian besar orang sudah hadir. Apa kata Alkitab mengenai Bunda Maria? Maria Ibu Yesus dijuluki Allah sebagai yang dikaruniai. Julukan dikaruniai berasal dari satu kata Yunani yang berarti berlimpah karunia. Maria menerima karunia Allah. Karunia adalah perkenanan gratis, yang berarti kita menerima sesuatu walaupun kita tidak layak menerimanya. Maria membutuhkan karunia Allah sama seperti kita. Maria mengerti hal ini, sebagaimana ia nyatakan dalam Lukas 1 ayat 47, "Hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku." Bunda Maria menyadari bahwa ia membutuhkan Juru Selamat. Alkitab menggambarkan Maria sebagai orang biasa yang dipakai Allah secara luar biasa. Ya, memang Maria adalah wanita yang saleh dan dikaruniai oleh Allah. Pada waktu yang sama, Maria juga merupakan manusia yang berdosa yang membutuhkan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sama seperti manusia lain. Maria tidak mempunyai hodrat tak berdosa. Alkitab tidak pernah berkata bahwa kelahiran Maria beda dengan kelahiran manusia biasa. Maria adalah seorang perawan yang melahirkan Yesus. Tetapi ide tentang keperawanan Maria yang abadi tidak alkitabiah.
Matius 1 ayat 25 ketika menulis tentang Yusuf menjelaskan ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kata "sampai" menjelaskan bahwa Yusuf dan Maria bersetubuh setelah Yesus dilahirkan. Maria masih merupakan perawan hingga kelahiran Sang Juru Selamat, namun Yusuf dan Maria mempunyai beberapa anak setelah Yesus dilahirkan. Yesus mempunyai 4 saudara tiri, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Yesus juga mempunyai 4 saudara tiri, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Yesus juga mempunyai saudari tiri. Walaupun nama mereka tidak disebutkan atau dirinci jumlahnya, Allah memberkati dan mengaruniai Maria dengan memberinya beberapa anak, dan di dalam adat setempat hal itu merupakan indikator akan berkat yang dilimpahkan Allah bagi seorang wanita. Pada suatu waktu ketika Yesus sedang berkhotbah, seorang wanita di tengah himpunan peserta menyatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tidak ada kesempatan lebih baik bagi Yesus untuk menyatakan bahwa Maria layak dipuji dan dijunjung tinggi. Apakah respon Yesus? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bagi Yesus, ketaatan terhadap firman Allah lebih penting dibandingkan wanita yang melahirkan Juru Selamat. Di dalam Alkitab, Yesus ataupun tokoh lainnya tidak pernah memberi perintah untuk memuji, memuliakan, atau meninggikan Maria. Saudara sepupu Maria, Elisabet, memuji Maria di dalam Lukas 1 ayat 42-44. Namun pujian tersebut berdasar pada karunia yang ia dapatkan sebagai wanita yang melahirkan Sang Mesias, bukan kemuliaan Maria secara pribadi. Setelah Elisabet selesai, Maria juga memuji Tuhan akan perhatiannya pada orang-orang yang sederhana, serta belas kasihannya dan kesetiaannya. Banyak yang mengira bahwa Maria merupakan salah satu sumber informasi Lukas dalam penulisan Injilnya. Lukas merekam kisah di mana malaikat Gabriel mengunjungi Maria dan memberitahunya bahwa Maria akan melahirkan seorang putra yang akan menjadi juru selamat. Maria tidak mengerti karena ia merupakan perawan. Ketika Gabriel memberitahu Maria bahwa anak itu akan dibuai oleh Roh Kudus, Maria menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Respon Maria percaya dan siap tunduk pada rencana Allah. Kita juga seharusnya memiliki iman yang setara pada Allah dan mengikuti Dia dengan yakin. Dalam menggambarkan peristiwa kelahiran Yesus dan respon mereka yang mendengar pesan para gembala tentang Yesus, Lukas menulis, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait, Simeon menyadari bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dan memuliakan Allah. Yusuf dan Maria kagum akan ucapan Simeon. Simeon memberitahu Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu yang lain di bait, ketika Yesus berusia 12 tahun,
Maria kesal karena Yesus tidak ikut ketika orang tuanya kembali ke Nazaret. Mereka tertekan dalam mencarinya. Ketika mereka menemukan dia masih di bait, ia menjelaskan bahwa ia harus berada di rumah bapaknya. Yesus kembali ke Nazaret dengan orang tua duniawinya dan tunduk kepada mereka. Sekali lagi, kita diberitahu bahwa Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Mengasuh Yesus sepertinya sebuah upaya yang membingungkan tetapi juga penuh pengalaman yang menyentuh hati. Dan kenangan ini semakin memuncak ketika Maria mulai memahami sosok Yesus. Kita juga dapat menyimpan dan merenungkan di hati pengetahuan kita akan Allah serta kenangan tindakannya dalam kehidupan kita. Ialah Maria yang meminta Yesus campur tangan dalam pernikahan di Kana, ketika ia melakukan mujizatnya yang pertama dan mengubah air menjadi anggur. Meskipun Yesus sepertinya menolak pada awalnya, Maria memerintah supaya para pelayan menaati perintahnya. Mari beriman padanya. Di tengah pelayanan publik Yesus, keluarganya mulai prihatin. Markus 3 ayat 20-31 mencatat, "Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat." Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ketika keluarganya tiba, Yesus menyatakan bahwa mereka yang melakukan kehendak Allah adalah keluarganya. Saudara Yesus tidak mempercayainya sebelum ia disalib. Namun setidaknya 2 di antaranya percaya setelah itu, Yakobus dan Yudas, penulis kitab Perjanjian Baru. Tampaknya Maria mempercayai Yesus di sepanjang hidupnya. Ia hadir pada peristiwa penyaliban ketika Yesus mati. Dan peristiwa itu sejalan dengan nubuat Simeon tentang suatu pedang akan menembus jiwa. Di atas salib, Yesus meminta Yohanes mengambil alih perannya sebagai putra Maria, dan Yohanes membawa Maria ke rumahnya. Maria juga berada bersama para rasul pada hari Pentakosta. Akan tetapi, Maria sudah tidak dibahas lagi setelah kisah pasal pertama. Para rasul tidak memberi peran yang besar pada Maria. Kematian Maria tidak direkam oleh Alkitab. Tidak ada rekaman tentang kenaikan Maria ke surga atau diberikannya peran yang penting di surga. Sebagai ibu duniawi Yesus, Maria perlu dihormati, namun bukan disembah atau dipuja. Alkitab tidak memberi indikasi sedikit pun bahwa Maria dapat mendengar doa kita atau menjadi perantara kita terhadap Allah. Yesus adalah satu-satunya pembela dan perantara kita di surga. Jika disembah, dipuja, atau menerima doa, Maria akan menjawab dengan respon yang sama dengan para malaikat, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus." Sembahlah Allah. Maria sudah memberi teladan dengan mengarahkan puji sembah, hormat, dan pujaannya kepada Allah saja. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Maha Kasih, terima kasih, karena Engkau sungguh layak dipercaya dan selalu menggenapi janji-janji-Mu. Amin.
sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.